Paman Rudi melajukan kendaraannya setelah menerima pesan dari temannya tadi. Kali ini ke sebuah restoran mewah yang beliau tuju. Setelah memarkirkan kendaraannya, Paman Rudi segera masuk ke dalam restoran itu. Suasana restoran terlihat cukup ramai oleh para pengunjung dan juga pegawai restoran yang berlalu lalang. Paman Rudi langsung menuju ke sebuah meja di mana sudah ada seorang perempuan cantik menunggunya. "Maaf kalau membuatmu lama menunggu," ucap Paman Rudi menyalimi perempuan cantik itu. "Tidak apa-apa, Pak Dokter. Harusnya aku yang meminta maaf pada Pak Dokter karena sudah mengganggu waktu Bapak. Sampai lupa, silakan duduk," balas perempuan cantik itu sambil mempersilahkan Paman Rudi untuk duduk. "Terima kasih, Rina." Paman Rudi duduk tidak jauh dari perempuan itu yang diketahui namanya Rina. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku lihat kamu sudah lebih baik dari sebelumnya." "Syukurlah, berkat Pak Dokter berangsur-angsur aku mulai pulih dari penyakit yang selama ini aku derita." "Kalau begitu, aku turut senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, kamu datang dengan siapa?" "Aku datang sendiri, Pak Dokter," balas Rina sedikit terlihat murung. "Panggil saja Rudi. Umur kita kan tidak jauh beda. Lagian kamu itu sudah bukan pasienku lagi. Terus, di mana suamimu?" "Kami baru saja pisah 3 hari yang lalu. Dia kembali ke Amerika mengikuti keluarganya di sana. Sedangkan Geo tinggal bersamaku." "Maaf, aku ikut prihatin. Apa kamu sudah memesan makanan dan minuman?" tanya Paman Rudi mengalihkan pembicaraan karena dia melihat kesedihan yang mendalam pada wajah Rina. "Iya, aku sudah memesan makanan dan minuman kesukaanmu. Rudi, Gio selalu mencari dan menanyakan tentangmu. Sepertinya dia sangat nyaman denganmu dibandingkan Rahul," ucap Rina menatap lekat pada wajah Paman Rudi. "Aku juga begitu. Geo mengingatkanku pada almarhum Tio saat usianya seperti itu, lincah dan aktif bergerak. Terus, bagaimana hubunganmu dengan Anti?" "Tadi pagi pengadilan sudah memutuskan kalau kami sudah resmi berpisah. Sebagian harta sudah kuserahkan padanya untuk menunjang kehidupannya kelak, agar tidak ada lagi masalah ke depannya. Jadi, sekarang kita sama-sama. Bagaimana kalau..." "Permisi Nyonya dan Tuan, ini pesanan kalian." 2 orang karyawan restoran datang dan meletakkan beberapa hidangan dan minuman di atas meja. "Terima kasih," ucap Paman Rudi dan Rina bersamaan. "Sama-sama. Jika ada lagi yang kalian butuhkan, kalian boleh memanggil kami lagi. Kalau begitu, kami permisi." Kedua karyawan itu pun pergi setelah menata rapi hidangan di atas meja. "Ayo makan sebelum kita melanjutkan perbincangan ini," ucap Paman Rudi mulai mengambil piring dan meletakkan nasi dan lauk di atasnya. Sebenarnya, Rina masih ingin melanjutkan ucapannya yang sempat terpotong tadi. Tapi dia merasa tidak enak hati pada Paman Rudi. Mau tidak mau, Rina pun mengambil piring dan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Paman Rudi. Keduanya pun menikmati hidangan cukup lahap, hingga terlihat mereka menyudahi makan siang mereka. "Terus, apa yang akan kamu lakukan sekarang dan ke depannya?" tanya Paman Rudi sambil melap tangannya dengan tisu. "Aku juga tidak tahu, Rudi. Aku kehilangan pegangan setelah perpisahan ini. Aku harus memulai dan menata kehidupanku mulai dari awal lagi. Tapi apa aku sanggup menjadi ayah dan ibu bagi Geo?" Kembali wajah Rina terlihat murung. "Jangan khawatir.
Aku akan selalu ada jika kamu memerlukan bantuanku. Apalagi Gio sudah aku anggap sebagai putraku sendiri. Balas Paman Rudi mengusap lembut punggung Rina untuk memberinya semangat. Terima kasih Rudi. Kamu benar-benar orang baik. Betapa salahnya Anti sudah menyanyiakan pria sepertimu. Kamu itu tampan, masa depanmu cerah, dan juga baik pada semua orang. Anda bisa menggantikan posisi Anti, betapa bahagianya aku. Rina menatap tajam ke arah wajah Paman Rudi yang saat itu menatap ke depan. Kamu bisa saja. Aku ini tidak sesempurna yang kamu bayangkan. Aku juga manusia biasa yang penuh dengan salah dan kilap. Lagian masih banyak hal yang harus aku perbaiki dari diriku ini. Bagiku, kamu itu sudah sempurna, Rudi. Kamu ini pandai sekali menyanjung. Kamu juga itu sangat cantik dan model terkenal. Pasti di luar sana banyak pria yang ingin menjadi pendampingmu dan menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk Geo. Jadi bersabarlah, Tuhan pasti akan mempertemukanmu dengan pria itu. Untuk apa aku mencari yang lain jika ayah yang tepat bagi Geo nyata-nyatanya sudah ada di depan mata? Siapa dia? Balas Paman Rudi memandang ke sana kemari, mencari orang yang dimaksud Rina. Kamu Rudi. Rina mencoba tersenyum seolah-olah ucapannya itu cuma gurauan semata. Ah, kamu ini. Selanjutnya kamu mau kemana? Biar aku mengantarmu. Aku tahu kamu kemari menggunakan jasa online bukan? Kamu benar-benar selalu teliti bila mengenai diriku. Sama seperti saat kamu merawatku dulu. Benar, mobilku masih dalam tahap perbaikan. Kalau boleh, kamu antar aku ke hotel. Untuk apa kita ke hotel? Tanya Paman Rudi sedikit heran. Untuk menemui Geo dan baby sisternya. Aku menyewa hotel beberapa bulan ini sebelum keputusan pengadilan keluar. Siapa yang berhak memiliki rumah yang selama ini kami tempati? Baiklah kalau begitu, ayo kita berangkat. Paman Rudi segera berdiri dan menuju ke arah kasir untuk membayar tagihan pesanan mereka. Mobil Paman Rudi melaju ke arah pusat kota yang jaraknya tidak jauh dari restoran yang baru saja mereka tempati makan siang. Sementara itu, aku dan Kania baru saja tiba di sebuah hotel milik keluarga Hermawan, ayah dari sahabatku itu. Sudah 2 kali aku menginjakkan kakiku di hotel mewah ini. Tentunya menemani Kania bertemu dengan ayah dan ibunya. Setelah mobil sudah terparkir rapi, kami berdua pun segera keluar dari dalam mobil dan melangkah menuju ke pintu utama. Sama seperti sebelum-sebelumnya, suasana hotel tersebut terlihat ramai oleh para bangsawan atau pembesar di kota itu, dan juga para tamu dari luar kota untuk beristirahat sejenak atau sekadar menikmati hidangan yang disajikan oleh restoran. Setelah kelulusan ini, apa kamu benar-benar tidak ingin melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi? Ucap Kania sambil kami berjalan memasuki gedung hotel. Sepertinya begitu. Perekonomian keluarga kami akhir-akhir ini kurang baik. Aku tidak mau ayah dan ibuku kepikiran dengan biaya kuliahku nanti yang jumlahnya tidak main-main. Kalau kamu mau, aku bisa beritahu pada ayah dan ibuku tentang masalah ini. Itu pun jika kamu mau. Tidak usah Kania, aku tidak mau membebani orang. Jika ada rezeki dari ayahku, mungkin tahun depan baru aku lanjut. Jadi kamu tenang saja. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Aku hanya tidak tega melihat prestasimu selama ini. Kasihan bukan kalau perjuanganmu meraih itu hanya cukup sampai di sini. Aku hanya tersenyum mendengarkan ucapan Kania.
Walau sebenarnya hatiku ingin sekali melanjutkan pendidikan mengejar cita-citaku untuk menjadi seorang dokter. Tidak berselang lama kemudian kami pun berbelok masuk ke sebuah lorong menuju ruangan Pak Hermawan. Kania mengetuk pintu sebanyak 2 kali hingga sedikit demi sedikit dan pintu itu pun terbuka. Anak Mama dan Dona, silakan masuk, ucap seorang perempuan parubaya yang masih tampak anggun dan berpakaian modis. Terima kasih, Ma, ucap Kania menyalimi tangan ibunya. Terima kasih, Tante, balasku ikut menyalimi tangan Ibu Hermawan. Ayah di mana? Tanya Kania memandang ke segala penjuru ruangan untuk mencari keberadaan ayahnya. Ayah sedang ada rapat penting, mungkin sedikit lama karena membahas pembangunan hotel bersama dengan investor dari luar kota. Kalau begitu, aku mau mengajak Dona keliling melihat pemandangan di hotel ini. Silakan, tapi jangan lama-lama. Setelah berpamitan, kami pun keluar dan menuju ke arah taman yang posisinya ada di belakang hotel tersebut. Belum juga sampai pada tujuan, tiba-tiba langkah kakiku terhenti saat bertemu 2 orang yang sedang tertawa ria sambil berpegangan tangan melangkah masuk ke dalam hotel. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.